Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa sam'i wa ta'ah wa in ta'ammara alaikum abdun wa iyyakum wal muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Seorang janda menulis surat untuk anaknya. Setiap ungkapan tulisannya terurai pula air matanya. Dia menyempatkan waktu di sebuah masa yang amat lapang agar dapat tertumpah seluruh tulisan-tulisannya dalam lembaran-lembaran putih yang akan dia kirimkan kepada anaknya yang amat dia cintai. Diawali dengan mengucapkan salam, kemudian memuji Allah Rabb Jalla wa Ala. Kemudian dia bersalawat kepada nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tertulislah olehnya, wahai anakku, ketika seorang dokter mengabarkan kepadaku tentang kehamilanku, rasa gembiraku menyongsong hari-hari berat setelah itu. Aku kadang bahagia melihat perutku yang bergoyang, dan aku sangat merasakan lucu ketika kakimu menendang-nendang perutku, menjadikan aku terhibur karenanya. Wahai anakku, setiap malam sepeninggal ayahmu, aku tidur bersamamu. 9 bulan lebih aku mengandungmu. Makan engkau kubawa, tidur engkau kubawa, bekerja engkau kubawa, hingga suatu hari yang tidak akan pernah kulupakan dalam kehidupanku, ketika hari-hari waktu itu adalah fajar subuh. Aku merasakan sakit yang teramat sakit, yang belum pernah kurasakan sakit itu sepanjang hidupku kecuali hari itu. Ketika ketuban telah pecah, ketika darah telah tertumpah, tersekat sudah leherku akan kesulitan kepahitan antara hidup dan mati. Ketika bayang-bayang suster bagiku adalah seperti bayang-bayang yang tidak dapat dilihat. Aku mendengar sayup-sayup di antara darah yang tertumpah dan kepedihan yang menyeka. Engkau menangis, memecah keheningan fajar, dan suara tangismu membuat seluruh penderitaanku binasa. Wahai anakku,
Aku pun memeluk tubuhmu di antara darah yang mengalir dari darahku. Dan aku sepertinya pada hari itu kehilangan derita panjang, di mana paskah ayahmu tidak ada. Aku sendiri yang menghidupi diriku dan dirimu. Hari demi hari engkau tumbuh menjadi remaja. Tanah lapang dan pekarangan rumah yang hijau masih teringat bagiku bagaimana aku melepaskanmu pergi sekolah. Aku masih ingat di ayunan di mana engkau selalu kuayun. Aku masih ingat di tempat di mana kau terjatuh dari pohon dan engkau kembali naik ke atas memetik pohon jambu. Duhai anakku, engkau adalah bulu perindu. Engkau adalah pelipur laraku di kala dukaku, dan engkau adalah tempat aku mengadukan segala jerih payahku. Ketika engkau beranjak remaja, engkau begitu lucu. Engkau selalu berbangga dengan keutamaan sholat berjamaah, bahkan di awal waktu. Engkau selalu menceritakan anak-anak orang yang jahat di sebelah persawahan sana yang melempari rumah kita. Dan dikala engkau remaja, engkau begitu kujaga. Tidurmu kujaga. Ketika nyamuk menggigitmu, aku menutupinya dengan selimutku. Ketika lapar dan haus menderamu, aku menyembunyikan laparku dan memberikan korma untukmu. Wahai anakku, ketika engkau sakit, sepertinya tidak ada yang runtuh dunia ini kecuali runtuhnya duniaku. Aku pun membawamu ke dokter. Sesekali aku berbisik kepada dokter agar biaya berobat ini dapat kucicil sampai tahun yang akan datang. Anakku, baju sekolahmu masih ada, tertinggal satu di lemari. Dan aku masih bisa mencium bau keringatmu dan bau tubuhmu hari ini. Wahai anakku, ketika engkau sudah semakin dewasa, tampak kumismu telah keluar, jambangmu telah ada, dan tampak satu janggutmu telah tumbuh. Dan aku pun mulai mencari wanita yang dapat engkau nikahi. Padahal sesungguhnya aku amat takut dengan hari itu, karena setelah pernikahan bisa jadi engkau pergi bersama kekasih sejati. Anakku, di hari pernikahanmu itu aku sangat bahagia. Bahkan aku meluapkan kebahagiaanku itu dengan sujud syukur. Karena dahulu kita hanya dua saja di rumah ini. Sekarang kita telah bertiga. Dan aku kini telah menjadi seorang menantu. Wahai anakku, di ujung pena yang aku tulis ini, di setiap tulisan-tulisan itu jatuhlah menetes air mataku. Di setiap lembaran-lembaran yang aku tulis ini, di situ aku berhenti dan melanjutkan esok ketika Isa datang lagi. Begitu tinta ini habis, aku pun mencari tinta kembali dan berharap mendapatkan tinta untuk bisa melanjutkan pembicaraanku denganmu. Wahai anakku, kini setelah engkau menikah, mendapati seorang wanita kekasih, lama telah waktu berlalu. Aku menduga setiap mobil yang lewat itu adalah kedatanganmu. Aku menduga setiap derik pintu dibuka itu adalah langkahmu. Aku menduga setiap anak berlari-lari mendatangi orang yang datang. Aku selalu menduga itu adalah engkau. Kini tubuhku telah semakin tua. Tulang belulangku telah semakin membongkok. Keriput tanganku di wajahku semakin tampak. Tulang-tulang rusukku telah mulai membekas di sekujur tubuhku. Dan aku mulai melihat, sekarang rambutku telah memutih seluruhnya.
Dan aku mulai melihat bahwa aku sudah tidak mampu lagi berjalan kecuali dengan tongkatku. Wahai anakku, dahulu engkau pernah memberikan satu hadis kepadaku. Ketika engkau membacakan di hadapanku, betapa amat bangganya aku kepadamu. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabatnya, "Ayu a'malin afdal?" Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waqtiha." Salat di awal waktu. Summa man ya Rasulullah? Al-birrul walidain. Summa man ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Aku masih mengingat engkau membacakan hadis ini di hadapanku. Aku masih mengingat belahan rambutmu ke kanan dan ke kirinya. Dan aku masih mengingat baju apa yang engkau pakai ketika engkau membaca hadis ini. Wahai anakku, waktu berlalu sedemikian lama, dan engkau tidak pernah memberikan kepadaku satu pucuk surat pun. Engkau tidak pernah mengirim salam kepadaku dan tidak pernah pula mengunjungiku. Apakah gerangan wanita di sisimu telah membuat engkau lupa kepadaku? Wahai anakku, aku masih ingat ketika dahulu engkau membacakan hadis ketika engkau pulang dari sebuah pengajian. Rogima angfu, summa rogima angfu, summa rogima angfu. Sungguh amat celaka, sungguh amat celaka, sungguh amat celaka. Seorang sahabat bertanya, "Siapakah itu ya Rasulullah?" "Man adraka abawaihi indal kibari, ahaduhuma au kilaihima falam yadkhulal jannata." Yaitu seorang anak yang mendapati kedua orang tuanya masih hidup di masa tuanya, tetapi tidak membuat menjadi jalan ia memasuki surga. Aku masih sangat mengenang ketika engkau membaca hadis ini, wahai anakku. Apakah gerangan anak-anakmu di sana lucu-lucu? Apakah gerangan istrimu di sana telah melupakanmu dariku? Sesungguhnya tulang-tulangku ingin merengkuh cucu-cucuku. Sesungguhnya aku ingin dan aku dapat merasakan kembali bagaimana bau tubuhmu. Maukah engkau, wahai anakku, menjadikan aku sebagai pembantumu di rumahmu? Maukah engkau, wahai anakku, menjadikan aku sebagai pembantu yang tidak perlu engkau bayar sampai aku meninggal? Maukah anakku, engkau menjadikan aku sebagai orang yang membantumu menaikkan barangmu di atas keledaimu meskipun itu berat? Wahai anakku, sesungguhnya tulang-tulang ini sudah mulai menonjol. Sesungguhnya kain kafan di rumah yang kusiapkan ini sudah mulai lusuh. Adakah engkau kembali mengingat ibumu yang sekarang seorang diri di rumah masa kecilmu? Adakah engkau masih mengenang bagaimana dahulu aku menggendongmu, memikulmu, dan menaikkanmu di atas pundakku? Wahai anakku, kiranya aku tidak berdoa kepada Allah akan keburukanmu. Aku terus menahannya kepada Allah agar aku tidak mendoakan keburukan bagimu. Karena aku tahu, jika doa ini kupanjatkan, awan-awan tersibak, dunia terbuka dan langit terbelah. Maka apa yang akan menimpamu, wahai anakku, sementara engkau adalah kekasihku dan anak yang aku banggakan. Wahai anakku, sesungguhnya aku berharap engkau mengunjungiku. Sesungguhnya aku berharap engkau mendatangiku di masa tuaku. Walaupun aku tahu bisa jadi surat ini akan kau robek dan engkau buang di tempat sampah, tetapi aku senantiasa berharap agar surat ini menjadi penyejuk hatimu dan mengingatkan engkau kembali kepadaku. Anakku, datangilah rumahmu. Biarkanlah engkau menatap wajahku.
Janganlah engkau biarkan aku sendiri di gubuk ini, di kamar ini, tempat pembaringan ayahmu dan dirimu dahulu. Meskipun engkau memasuki rumahku dan kamarku dengan menutup hidungmu. Wahai anakku, datangilah aku meskipun itu saat terakhir hidupku, agar engkau dapat merasakan betapa cinta seorang ibu mengalir sepanjang waktu dan sepanjang zaman. Agar engkau dapat merasakan bahwa aku tidak pernah dendam kepadamu dan aku tidak pernah membencimu walaupun hanya sedetik. Wahai anakku, jika itu tiba masanya dan sempat engkau menemui sakaratul mautku, kuburkanlah aku, kafanilah aku, mandikanlah aku, antarkanlah aku ke kuburku, dan letakkanlah batu di atasnya, bahwa dia adalah seorang wanita yang melahirkanmu, membesarkanmu, menyayangimu, membelamu dari siapapun yang mengganggumu dari masa kecilmu. Wahai anakku, kiranya Allah menerima doaku dan mengembalikan engkau padaku. Kiranya aku sebagai pemenang di antara dua hati wanita yang memperebutkanmu, istrimu dan aku. Wahai anakku, kiranya engkau mau kembali mengunjungi gubuk ini, meskipun ia telah termakan usia dan akan rubuh esok hari. Wahai anakku, jika surat ini sampai kepadamu, jadikanlah surat ini menjadi surat yang akan engkau baca di ketika engkau lupa, dan menjadi penenang jika engkau kembali, dan ibumu senantiasa menunggumu di bilik rumahmu di mana engkau dahulu hidup bersamaku. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafurur rahima. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ketika suatu malam surat itu telah tiba di tangannya, dia membacanya di ruangan yang gelap antara isya, dan dia tidak pernah mampu menyelesaikan surat dari ibunya kecuali air matanya membasahi janggutnya, kecuali sesenggukan yang menjadi-jadi tanpa dirasa bantalnya telah basah dengan air mata. Lelaki perkasa yang begitu hebat ini kadang terjatuh membaca surat dari ibunya. Dia membacanya dari akhir solat malam, di awal ketika waktu isya tiba, dan baru menyelesaikan ketika azan berkumandang subuh. Surat itu berbunyi seperti yang disebutkan tadi, dan dia mulai menulis, membacanya dan menulisnya, mengirim kembali surat kepada ibunya. Setelah dia memuji Rabbnya dan berselawat kepada nabinya, dia mulai menulis, wahai ibuku, sesungguhnya engkau adalah jantung hatiku.
Tidak ada manusia yang paling aku cintai di muka bumi kecuali dirimu. Seluruh manusia menghinamu dan merendahkanmu, tetapi aku senantiasa memujimu dalam keadaan sendirian maupun dalam keadaan terang-terangan. Wahai ibuku, apa yang kau tulis ini telah aku baca, setiap hurufnya, setiap kalimatnya, dan setiap halamannya. Tidak ada yang aku tinggalkan sedikit pun kecuali aku merenunginya, dan tidak ada satu koma dan titik pun kecuali aku menangisinya. Wahai ibuku, aku masih ingat ketika ayah meninggalkan kita dahulu dan engkau menggendongku di satu tempat di mana engkau harus membeli makanan dan minuman. Dan aku masih ingat engkau berbisik kepada penjualnya bahwa mohon ini untuk ditulis sebagai hutang. Wahai ibuku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan melupakanmu sepanjang hayatku. Akan tetapi anak-anakku telah melupakanku darimu. Setiap mereka sakit, aku merasakan seperti dunia runtuh. Lebih aku rasakan daripada sakitnya dirimu. Setiap mereka diare, aku lebih takut kehilangan anakku daripada jiwaku sendiri. Anak-anakku telah menjadikan aku lupa kepada semuanya, termasuk kepadamu. Wahai ibuku, aku telah menikah dengan wanita yang kau pilihkan kepadaku, dan aku memujinya sebagai wanita yang baik dan mulia akhlaknya seperti yang engkau inginkan. Sesungguhnya dia menasihatiku untuk berbakti kepadamu, dan senantiasa dia mengajakku untuk bertakwa kepada Rabb Jalla wa'ala. Akan tetapi aku senantiasa terlena dengan anak-anakku dan dengan dunia ini. Sepeninggal aku meninggalkan rumah ayah, aku benar-benar menemukan dunia yang berbeda, di mana di sana ada kelezatan dan kenikmatan, ada dunia dan ada kemewahan. Aku bergelut dengannya, aku berjibaku dengannya, dan aku mencari dunia, mengumpul-kumpulkannya seperti anak kecil mengumpulkan kelereng. Sehingga aku semakin hari semakin lupa. Hari berganti hari, tahun berganti tahun, tidak kurasa perpisahanku denganmu sudah lebih dari 10 tahun. Wahai ibuku, jangan engkau berdoa kepada Rabbku tentang kemurkaanmu kepadaku. Karena jika engkau berdoa kepada Allah tentang murkamu kepadaku, seluruh lautan ini adalah api bagiku. Kulitku tidak akan mampu menahan bara jahanam, dan aku bukan orang yang kuat dimasukkan ke dalam api neraka. Wahai ibuku, kiranya suratku ini menjadi jawaban akan cintaku kepadamu. Kiranya anakmu yang terlupa, terkhilaf, tersalah ini dimaafkan dan diampuni. Maafkanlah aku, ibuku. Ampunilah aku, ibuku. Kini sejak engkau mengirim surat ini, aku pun telah mengumpulkan bekal untuk kembali kepadamu, bersimpuh dan memelukmu, dan aku akan menciummu bersama anak-anakku. Wahai ibuku, kesulitan masa kecilmu dahulu membesarkanku masih kuingat. Aku tidak akan pernah bisa melupakanmu, apalagi mengkhianati dan durhaka kepadamu. Ibuku, aku telah menyiapkan diriku untuk kembali kepadamu, dan aku tidak akan pernah membakar atau membuang surat ini sepanjang hidupku. Surat ini akan aku simpan, dan aku akan memasukkannya ke dalam peti, dan aku akan mewasiatkan kepada anak-anakku agar mereka berbakti kepada ibu bapanya, agar mereka tahu ayahnya dahulu pernah lalai, ayahnya dahulu pernah lupa dengan seorang wanita yang pernah membaguskan kancing bajunya,
dengan seorang anak yang memapahnya masuk ke dalam WC dan membuang kotorannya. Agar anak-anakku tahu bahwa kedudukanmu bagiku melebihi dunia dan segala isinya. Wahai ibuku, andaikan aku boleh menukar cinta ini, maka aku akan menjual seluruh hartaku dan aku akan kuserahkan kepadamu jika itu dapat membayar semua jerih payahmu. Akan tetapi aku tahu bahwa aku tidak akan pernah bisa membayar jerih payahmu dan aku tidak akan pernah sanggup untuk bisa berbelas kasih dan membayar cintamu kepadaku. Wahai ibuku, aku tahu kini engkau telah tua. Aku tahu kini engkau seorang yang merana. Aku tahu engkau adalah seorang yang nestapa. Kepedihanmu engkau telan sendiri. Luka hatimu engkau simpan sendiri. Jerih payahmu engkau sembunyikan dariku. Aku tahu, wahai ibuku, rambut-rambutmu telah menjadi saksi bahwa begitu banyak putih rambutmu, begitu pula putih cintamu kepadaku. Wahai ibuku, aku akan pulang kepadamu, bersimpuh di bawah kakimu, membawa anak-anak dan istriku. Wahai ibuku, aku berjanji sepanjang hidupku tidak akan pernah lupa lagi kepadamu. Aku berjanji untuk senantiasa setia dan taat kepadamu dalam cintaku kepada Rabb dan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku masih ingat betapa engkau dulu menyuapiku ketika aku masih kecil. Aku masih ingat suapan terakhir ketika engkau memberikan suapan itu dengan berurai air mata. Karena aku tahu itu adalah nasi terakhir yang sebetulnya nasi itu hanya untukmu. Wahai ibuku, aku tahu bahwa engkau dalam keadaan menderita, engkau dalam keadaan sengsara, engkau berputus asa dari anak lelakimu yang lupa kepadamu ini. Dan aku tahu bahwa itu adalah dosa yang besar kepada Allah. Aku pasti akan ditanya. Kepada Rahman, aku akan ditanya tentang kemana usiaku kepadamu. Wahai ibuku, jadikanlah surat ini sebagai pelebur dosa-dosaku, bahwa aku mencintaimu dan aku kembali kepadamu dan aku rujuk kepadamu. Wahai ibuku, maafkanlah aku. Wahai ibuku, ampunilah aku. Wahai ibuku, maafkanlah aku. Dan aku berharap doa yang terakhirmu itu nanti adalah permohonan maaf kepada Allah untukku, agar aku dan engkau memasuki surganya. Barakallahu fikum. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Gaza wa fi Rafah wa fi kulli makan wa fi kulli zaman wa fi bilad Syam. Allahumma ansurna du'afa'u minal muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana afriq alaina sabra wa sabbit aqdamana fansurna alal qaumil kafirin fansurna alal qaumil munafikin fansurna alal qaumiz zalimin fansurna alal qaumiz jahilin. Allahumma ansurna rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas sami'ud du'a wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيم الصلاة.